Welcome to Pendor Unri. Salam olahraga. Jaya. Terima kasih. Pada hari ini bersama saya Arif Pai, Koordinator Prodi Pendidikan dan bersama Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Ibu Niputu Nita Wijayanti SPD MPD. Selamat siang Ibu Niputu. Selamat siang Pak Arif, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Niputu pada hari ini. Hari ini merupakan hari perdana kita dalam kegiatan namanya OBRA. OBRA itu adalah obrolan akademik khusus mahasiswa pendidikan olahraga terkait dengan kegiatan selama pandemi COVID. Sistem administrasi kita itu lebih cenderung pada daring atau kegiatan di dalam jaringan. Banyak informasi-informasi yang didapatkan mahasiswa itu tidak penuh, akhirnya terpotong-potong sehingga dalam proses akademik baik surat menyurat maupun dan lain sebagainya. Ibu Niputu, mungkin Ibu Niputu bisa menginformasikan kepada mahasiswa di seluruh jurusan pendidikan olahraga. Yang pertama terkait tentang, ini ada beberapa pertanyaan Ibu Niputu. Ya, yang pertama ini berkaitan pertanyaan dari mahasiswa yang sering muncul itu bagaimana pengurusan surat pengajuan judul. Yang kedua itu pengurusan surat tugas pembimbing. Yang ketiga itu berkaitan dengan surat tugas SK pembimbing. Kemudian pelaksanaan protokol COVID pada saat penelitian. Dan yang kelima itu yang sering ditanyakan oleh mahasiswa juga dan beberapa dosen juga adalah pengurusan perlengkapan data atau file proposal hasil dan skripsi pada saat mendaftar ujian. Kita masuk ke pertanyaan pertama ini diputus supaya teman-teman juga mahasiswa bisa jelas apa yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama itu pengurusan surat pengajuan judul. Kepada Bu Putu, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Rekan-rekan dimanapun berada yang lagi melihat YouTube channel Jurusan Pendidikan Olahraga, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Arif adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat sering muncul karena memang ada pedoman terbaru Pak Arif. Iya. Jadi pada pedoman terbaru terkait dengan pengajuan judul, mahasiswa yang sudah berapa SKS sih yang boleh mengajukan judul? Iya. Nah, kalau dulu sudah boleh mengajukan judul kalau sudah lulus 110 SKS. Kalau sekarang 75 SKS dan lulus mata kuliah metodologi atau sejenisnya terkait dengan metodologi itu sudah bisa mengajukan judul Pak Arif. Oh, berarti Gitu. dengan 75 SKS sekarang mahasiswa sudah mengajukan judul. Betul. Artinya di dan lulus semester metodologi. lulus metodologi ya. Syaratnya harus lulus metodologi penelitian ya, teman-teman. Dan mahasiswa semuanya. Artinya di semester 6 ya, Bu Putu ya. Boleh, yang penting minimal mereka sudah lulus metodologi, 75 SKS sudah boleh merancang-rancang dan mengajukan judul kepada prodi, begitu alurnya Pak Arif. Oke. Jadi terjawab ya pertanyaan yang pertama, jadi buat seluruh mahasiswa pendor gitu. Kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Arif yang kedua itu terkait dengan surat Tugas pembimbing Iya, proposal. iya. Ini katanya informasi terbaru itu Bu Niputu, kalau kita di lama mekanismenya mereka sudah mengajukan judul ke prodi dan pembimbingnya sudah dikeluarkan, mereka langsung membimbing. Tapi informasi yang terbaru berbeda lagi Bu Putu ya? Iya benar Ya, Pak Bu Arif. Putu, apa informasi terbaru ini masalah surat tugas? Ini juga buat rekan-rekan semuanya, mahasiswa pendor khususnya. Jadi pada saat beberapa waktu lalu sebelum pedoman dilaksanakan, memang setelah ACC calon pembimbing berarti sudah boleh bimbingan gitu. Namun sekarang diatur pada poin panduan terbaru pada poin berapa ini? Ya, poin 2 bahwa setelah koordinator prodi mendapatkan draft Ya. judul dari mahasiswa, kemudian diarahkan oleh prodi calon pembimbingnya siapa, Ya. maka mahasiswa membawa lembar persetujuan bersedia menjadi pembimbing ke calon dosen.
Nah, setelah dosennya bersedia sebagai pembimbing, kan mendandatangani. Nah, setelah itu mengurusnya namanya surat tugas pembimbing proposal. Surat tugas pembimbing proposal ke dekan melalui prodi. Jadi kesediaan itu di fotokopi, kemudian aslinya kasih ke Pak Arif atau Pak Agus selaku koordinator prodi, kemudian baru diajukan ke dekan melalui jurusan. Oh, berarti rekapan surat kesediaan itu ada di prodi ya Bu? Ada di Oh, prodi, di ada di prodi. Kalau selama ini kan langsung ke TU, berarti untuk sementara diarahkan ke prodi. Ya, untuk ke prodi, nanti prodi koordinasi dengan TU untuk membuatkan surat. Nah, rekan-rekan mahasiswa boleh bimbingan kalau surat tugas tersebut sudah diproses gitu. Ya, artinya itu dasar untuk kita bimbingan kepada dosen pembimbing gitu. Karena kemarin memang kalau kita tunggu surat tugas keluar kan terlalu lama Pak Arif. Ya. Jadi kita koordinasi dengan prodi, disepakati bahwa kalau sudah form tersebut dikumpulkan ke prodi dan prodi memproses ke Panam, proses bimbingan sudah bisa dimulai. Iya, jadi di garis bawah ya teman-teman bahwasanya ketika draft yang surat kesediaan tersebut sudah diserahkan prodi, maka prodi akan melanjutkan proses tersebut ke TU untuk ditindaklanjuti dalam mengeluarkan surat tugas ya, surat begitu tugas Bu, pembimbing surat tugas. proposal. Dan saat rentang itu Anda boleh untuk bimbingan dengan pembimbing yang sudah diberikan. Seperti itu Bu Putu? Ya, yang sudah bersedia tersebut gitu. Itu untuk. Nah, ada perbedaan sedikit nih Pak Arif. Iya, apa tuh Bu Putu? Ada surat tugas pembimbing proposal. Ada juga pengurusan SK pembimbing. Oh iya. Nah, ini dua hal yang Betul, berbeda betul, ya. untuk rekan-rekan juga karena sistemnya baru. Jadi surat tugas pembimbing proposal itu range-nya adalah 3 bulan, dapat diperpanjang 3 bulan lagi. Nah, itu. Jadi selama sudah proses bimbingan di ACC dan rekan-rekan mahasiswa sudah ujian, maka setelah ujian proposal langsung suruh urus surat riset dan langsung urus SK pembimbingnya. Jadi jangan sampai setelah ujian proposal lupa mengurus surat riset dan surat SK pembimbing gitu Pak Arif. Oh iya Mbak Putu, aneh ini seberapa pentingnya SK pembimbing itu bagi mahasiswa ketika sudah melaksanakan proposal? Apakah ini bahagian dari mereka terjun ke lapangan harus sudah ada SK-nya dan mengurus surat-surat yang lain? Oke. Kalau surat SK itu adalah validitas seorang mahasiswa, legalitas ya, legalitas seorang mahasiswa membuat sebuah skripsi. Tetapi yang terpenting ketika melakukan penelitian di lapangan itu adalah mengurus surat risetnya. Kita berbekal dulu surat riset baru boleh mengambil data ke lapangan. Karena akan terlihat range waktunya sesuai atau tidak gitu. Itu sih makanya berbarengan saja diurusnya biar tidak terjadi misadministrasi gitu. Oh iya Pak Arif. Oke, lanjut Bu Putu. Ini dengan keadaan COVID sekarang ini banyak yang tertunda nih Bu Putu. Baik dalam pelaksanaan pembelajaran kita, terutama kita praktikum ini kesulitan dalam daring. Jujur saja itu kesulitan dalam daring. Dan terkadang materi yang kita sampaikan tidak tersampaikan, terutama untuk berkaitan dengan gerak. Karena kalau kita langsung kan kita bisa analisa geraknya, ini gerak diperbaiki langsung. Tapi kalau dalam daring itu kesulitan. Dan begitu juga dalam penelitian, terutama ini di prodi kepelatihan, juga di prodi penjas yang berhubungan dengan keterampilan, yang berhubungan dengan kondisi fisik, itu kan mereka harus bersentuhan langsung dengan sampelnya Bu Putu. Tapi dengan kondisi COVID ini ada protokol dengan social distancing-nya dan physical distancing-nya. Itu bagaimana mekanismenya Bu Putu untuk anak-anak yang sudah melakukan penelitian yang sifatnya seperti itu ataupun yang belum? Kita kemarin sebenarnya kalau boleh flashback ke belakang kita sudah merapatkan itu ya. Iya. Dari teman-teman dosen juga di situ dihasilkan kesepakatan bahwa yang pertama itu boleh yang kepelatihan yang biasanya eksperimen dalam durasi waktu yang lama itu boleh mengambil jenis penelitian deskriptif, boleh mengambil jenis penelitian yang korelasional ataukah R&D, research and development gitu. Jadi memang meminimalisasi kontak dengan sampel gitu. Terus ada keputusan yang kedua yaitu ketika memang harus penelitian, karena ini berkaitan dengan yang sudah proposal Pak Arif, berarti memang tinggal ke lapangan pengambilan data. Nah itu bisa dilakukan dengan kesepakatan kita waktu itu
Yang penting protokol COVID dilaksanakan, cuci tangan, cek suhu tubuh, kemudian memakai masker, hand sanitizer, jaga jarak itu yang harus dilakukan dan dibuktikan dalam bentuk dokumentasi, difoto dan dilampirkan pada lampiran hasil penelitian. Gitu. Oh iya, jadi diperhatikan tuh teman-teman semua bahwasanya penelitian di lapangan bukan berarti tidak boleh, tetapi diperbolehkan asal ya Bu Putih, Ya. asal memiliki persyaratan protokol COVID yang sudah digalakan oleh pemerintah. Dan dosen pembimbing maupun dosen penguji itu akan melihat buktinya melalui dokumentasi maupun video. Itu salah satu persyaratan untuk ke lapangan. Kemudian Ibu tuh kan biasanya kalau anak-anak sudah ujian skripsi tanda tangan itu memang prodi harus basah atau bagaimana Bu Putu dengan jurusan yang basah? Oke. Ya, itu mungkin satu pertanyaan Bu Putu di luar dari ini. Iya benar. Karena kawan-kawan juga banyak nggak tahu nih. Iya benar. Untuk tanda tangan kita sepakat juga waktu itu dan ada arahan juga dari fakultas untuk yang tanda tangan penguji boleh lewat online proses bimbingannya, kemudian boleh scan tanda tangan asalkan pengujinya memang mengizinkan gitu. Kemudian kalau tanda tangan prodi, pengesahan ketua jurusan dan dekan itu minimal dari prodi sama kajurnya ada yang basah. Iya. Kalau bisa semuanya basah karena kita memang dituntut masuk 3 kali seminggu maksimal ke kantor. Oh iya. Gitu. Jadi yang struktural, yang prodi sama kajur itu basah. Oh iya. Ya, jadi untuk prodi dan kajur itu bagi teman-teman mahasiswa semuanya yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya itu untuk laporan skripsinya adalah tanda tangan basah khususnya prodi dan ketua jurusan, karena dalam 1 minggu itu ketua prodi, koordinator prodi dan jurusan itu ada jadwal masuk di kampus ya 3 kali dalam seminggu Bu Ya, ya. Ya, itu perlu digarisbawahi. Dan mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Bu Putu sebelum kita mengakhiri kegiatan obrolan akademik kita ini. Silakan Bu Putu. Baik, kalau dari saya mungkin kita akan mengundang satu narasumber lagi terkait dengan ketika sudah di ACC sama pembimbing, kemana nih kita harus mendaftar? Setelah di ACC sama pembimbing, apa sih syarat-syarat yang harus dilampirkan dalam file ketika kita akan mendaftar ujian proposal, ujian hasil maupun ujian skripsi gitu. Nah, nanti kita undang satu lagi narasumbernya. Kemudian kalau dari saya sebagai penutup buat mahasiswa, pandemi ini bukan menjadi halangan ketika teman-teman mau menyelesaikan skripsi gitu. Ada banyak cara yang memang kita lakukan, kita pikirkan dari kampus untuk memfasilitasi itu. Jadi tetap semangat dan jadikan kesempatan ini malah untuk mengkelarkan skripsinya untuk mendapat gelar sarjana. Mungkin dari saya itu aja Pak. Terima kasih Bu Putu, pesan yang luar biasa kepada kita semua dan kepada anak-anak semua mahasiswa. Tetap semangat dalam keadaan pandemi tersebut. Ya, semoga tujuan kita yaitu mendapat gelar sarjana tercapai. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya bersama saya dan ketua jurusan kita. Oke, terima kasih. Salam olahraga. Jaya.